Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumela dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu sharing-sharing tentang coaching, tentang parenting, tentang motivasi atau tentang kejadian-kejadian viral atau bahasan-bahasan viral, atau juga tentang dunia pendidikan. Kita juga sharing-sharing dan kita selalu upload 2 hari sekali. Jadi cek saja langsung ya di YouTube dan juga di Spotify. Kita juga ada di Spotify dengan kata coaching Beyond Education Podcast, dan teman-teman bisa langsung dengarkan kami di sana. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau disampaikan, silakan langsung cek link deskripsi. Semuanya sudah ada di sana. Ada untuk berkomentar, ada juga untuk melihat artikel, ada juga untuk gabung ke grupnya, ke grup WA dan Telegram yang sudah kita sediakan di sana linknya. Dan ada juga untuk bertanya itu berupa link Gmail, silakan. Kalau misalnya mau lewat email boleh, lewat komentar boleh, atau lewat interaksi melalui WhatsApp hotline juga boleh, silakan. Ya, baik. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang fenomena fear of missing out ya, atau FOMO di Indonesia yang akhir-akhir ini sudah menghinggapi berbagai generasi atau lapisan generasi. Jadi seperti apa sih FOMO di Indonesia itu? Bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana geng? Bapak FOMO ya? Sedikit. Jadi bagaimana nih Pak di generasi sekarang ini? Dan akhir-akhir ini tentang maraknya war tiket gitu kan. Yeah. Terus semakin bebasnya sosial media, semakin FOMO itu memuncak gitu pada puncak. Iya. Sampai sesuatu tiket yang tadinya 1 juta itu jadi dijual 10 juta, berkali-kali lipat gitu kan. Bagaimana Pak kita bahas itu? Benar, esensi FOMO ini Pak. Karena yang namanya FOMO itu sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Pemicunya sudah pasti sosial media. Iya. Semakin besar malah semakin gampang FOMO. Iya, benar tuh. Perasaan dulu kita gitu-gitu apa tuh ya? Apalagi di zaman saya dulu, ini ya sekolah ya. Iya. Yang namanya sosial media itu belum ada gitu. Betul. Paling kalau kita ingin mencari informasi, ya ujung-ujungnya baca koran. Baca majalah, iya, atau TV lah gitu, atau TV. TV juga TVRI lagi, nggak ada yang lain gitu. Sulit kita terjangkiti yang namanya budaya FOMO, karena tidak ada aksesnya. Betul. Nah, tapi saat ini dengan adanya sosial media, ini membuat orang gampang berceloteh gitu. Betul. Dan sosial media itu kan sekarang bisa diakses oleh anak kecil. Benar. Ya nggak ada batasan umur gitu ya. Benar. Bikin Facebook juga anak kecil bisa. Iya. Dari segala lapisan kalangan masyarakat. Iya, benar, yang tua. Dan ini menjadi masalahnya, Bung. Kalau kita sebagai pengguna sosial media itu tidak siap secara mental. Betul. Jadi apapun yang sosial media itu suguhkan kepada diri kita, itu kita telan mentah-mentah. Meskipun kita tahu gitu, konten yang kita lihat ini adalah konten yang negatif, yang memicu kita menjadi manusia-manusia yang konsumtif. Malahan ini menjadi trik oleh sebagian ahli marketing, Bung ya, menciptakan budaya FOMO gitu di masyarakat akan suatu produk misalnya. Betul. Mereka tahu gitu bahwa yang namanya budaya FOMO ini sudah menjangkiti segala kalangan. Makanya ahli-ahli marketing itu bagaimana mereka memiliki suatu cara gitu agar produk yang mereka ini tawarkan laku di masyarakat, diciptakanlah budaya FOMO ini. Sebuah momen gitu ya. Mereka memanfaatkan gitu sosial media ini. Misalnya produk yang mereka tawarkan kondisinya itu limited edition, ya, terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Atau dengan adanya resale dalam jangka waktu sekian, kalau tidak langsung ya dibeli barangnya, maka harga akan naik. Hal ini kan memicu, Bung, yang namanya budaya FOMO di masyarakat. Akhirnya yang namanya masyarakat itu terjangkiti budaya konsumtif di diri mereka gitu. Karena mereka tidak mau sampai kehilangan momen. Iya, jadi kayak misalnya gelisah, takut kehilangan momen berharga. Iya.
individu atau kelompok gitu, jadi mereka tuh nggak ikut di situ. Benar. Kayak gimana gitu? Mereka akhirnya jadi gampang was-was, gampang cemas, ujung-ujungnya malahan jadi depresi gitu ya. Kalau hal ini sangat mudah sekali gitu menjangkiti diri kita. Kita akan terkena efek psikologi gitu, tapi bukan efek yang positif gitu, Betul. efek yang negatif gitu. Kita selalu merasa hari-hari kita ini adalah hari-hari yang mencekam gitu. Iya, jadi ketakutan aja gitu. Benar. Ketakutan, aduh momen apa lagi? Iya. Nyari-nyari. Pusing diri sendiri. Kita akhirnya nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini gitu. Karena pikiran kita itu ada di mana-mana. Bayangkan ya, kalau kita misalnya dikasih deadline pekerjaan oleh atasan kita, bukannya kita fokus terhadap pekerjaan yang kita miliki untuk kita kerjakan sampai tuntas, malah kita sibuk scrolling sosial media. Akhirnya bagaimana pekerjaan kita bisa tuntas gitu? Ujung-ujungnya kita malah dikeluarin dari pekerjaan. Akibat pekerjaan yang diamanatkan kepada kita itu nggak pernah kita selesaikan gitu. Gara-gara apa coba? Gara-gara kita FOMO, kita takut gitu, misal kehilangan momen diskon gitu. Nah ini kan jadi masalah gitu. Makanya saya selalu bilang ke ini ya, para pemirsa setia Beyond Education, kita harus menjadi masyarakat yang cerdas gitu loh, cerdas menyikapi teknologi gitu. Kan kita pernah ngebahas ya soal gadget ya. Iya. Karena apa? Karena dengan adanya gadget, apalagi gadget itu bisa kita bawa kemana-mana dengan mudah, akses informasi menghampiri diri kita itu juga dengan mudah, dan kita bertubi-tubi ya mendapatkan banyak sekali informasi. Yang kadang informasi ini nggak semuanya bermanfaat. Disinilah kita dituntut berkesadaran gitu loh. Berkesadaran di sini maksudnya kita harus tahu gitu, informasi yang ada di hadapan kita ini adalah konten yang positif atau konten yang negatif. Dan dibutuhkan atau tidak gitu ya. Iya. Kalau dibutuhkan, ayo kita bisa tetap di sana gitu. Betul. Ya. Tapi kalau kita tidak butuhkan, sekarang scrolling ke hal yang lain. Iya, benar-benar. Kalau tidak, kita akan terhipnosis gitu dengan hal kayak beginian gitu. Kita akan merasa bahwa sesuatu yang ada di hadapan kita ini adalah sesuatu yang nyata gitu, sesuatu yang real. Kita harus mendapatkannya. Saya harus memilikinya. Kalau tidak, ya, saya akan kehilangan gitu barang ini misalnya, atau sesuatu yang memang sebenarnya belum kita inginkan banget.